Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani binti Umar dengan NIM 20650029. Baik, kali ini saya akan mereview mengenai project microcontroller 1. Project 1, sensor suhu 4 channel. Deskripsinya membaca dan memonitoring temperatur dengan menggunakan 4 buah sensor LM35. Pengembangan proyeknya yang pertama, monitoring suhu ruangan pendingin, 2. Analisis suhu wilayah atau pemetaan suhu, 3. Pengontrol suhu kandang, 4. Pengontrol suhu greenhouse, 5. Pengontrolan suhu oven atau pemanas. Hardware-nya itu dia 4 buah sensor suhu LM35, Arduino Uno, LCD 2x16, power supply plus 9 volt. Kalau untuk softwarenya sendiri, dia pertama Arduino IDE, kemudian Proteus dan FreeSync. Ini bisa kita lihat diagram bloknya, kemudian sistematiknya ketika ini rangkaian dan koneksi Arduino dengan LCD-nya. Bagaimana kemudian konektor Arduino dengan sensor LM35 juga di sini sudah ada. Kemudian source kodenya, bisa kita lihat source kodenya ini. Kemudian project kedua, 3CH sensor suhu DS18B20, LM35 dan thermocouple. Deskripsinya itu dia membaca dan memonitoring temperatur dengan menggunakan 3 buah sensor berbeda. Pengembangan proyeknya itu yang pertama monitoring suhu ruangan pendingin, kedua analisis suhu wilayah atau pemetaan suhu, ketiga pengontrolan suhu kandang, 4 pengontrolan suhu greenhouse, 5 pengontrolan suhu oven. Hardware-nya itu dia yang pertama 1 buah sensor suhu LM3, 1 buah sensor suhu DS18B20, 1 buah sensor thermocouple tambah driver Max 6675, Arduino Uno, power supply plus 9 volt. Softwarenya itu yang digunakan Arduino IDE, Proteus, dan FreeSync. Ini diagram bloknya, kemudian sistematikanya ada rangkaian, kemudian koneksi antara Arduino dengan DS18B12, kemudian koneksi antara Arduino dengan driver Max 6675, koneksi antara Arduino dengan sensor LM35. Sudah ada di sini ya. Kemudian source kodenya bisa kita lihat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai project pertama. Kemudian lanjut pada project kedua. Oke, lanjut pada project microcontroller 2. Di sini ada project 3 yang dimana flame atau api dan smoke atau asap detektor. Deskripsinya Arduino membaca sensor gas MQ2 dan sensor api. Jika salah satu sensor membaca adanya kebakaran, maka secara otomatis alarm akan berbunyi dan secara otomatis keran membuka. Pengembangan proyeknya itu yang pertama sistem keamanan rumah dalam pencegahan kebakaran, kedua sistem deteksi dini kebocoran gas, ketiga sistem deteksi dini kebakaran hutan, 4 sistem deteksi dini pencemaran udara, 5 robot pendeteksi dini kebakaran. Untuk hardware-nya itu dia menggunakan modul sensor MQ2, modul sensor api, 2 relay plus 5 volt, alarm AC, electric valve plus 12 volt, solenoid valve. Kemudian LCD 2x16, modul Arduino Uno, power supply plus 9 volt dan power supply plus 12 volt. Softwarenya itu dia menggunakan Arduino IDE, Proteus, dan FreeSync. Ini diagram bloknya. Kemudian di sini sistematik ada rangkaian, kemudian bagaimana koneksikan ke relay, koneksi antara Arduino dengan LCD, koneksi antara modul RS232 ke pin Arduino, dan koneksi sensor.
Ini source kodenya. Kemudian cara kerja alat. Yang pertama, koneksikan antara sistem Arduino dengan peripheral lain seperti pada rangkaian sistematik. Kemudian pasang power supply atau adaptor 9 volt dan hidupkan atau colokan ke sumber PLN 220 volt sehingga lampu LED indikator nyala, LCD juga nyala. 3. Pasang juga power supply untuk electric valve-nya. Tampil pertama alarm kebakaran. Berikutnya tunggu sampai sensor MQ2 siap, maka sini ada tulisan tunggu sensor siap. Kemudian selanjutnya jika sensor sudah siap, maka tampilan pada LCD menampilkan hasil pemancaran sensor seperti pada gambar. Kemudian saat sensor membaca ada api atau asap, maka alarm berbunyi dan valve membuka. Selanjutnya, jika sensor sudah tidak membaca adanya asap maupun api, maka alarm dan valve mati lagi. Kemudian di sini ada project 4 yaitu gas detektor atau sensor MQ2. Deskripsinya yaitu Arduino Uno membaca sensor gas MQ2 dengan output data analog. Jika terbaca ada gas yang bocor, maka alarm akan berbunyi. Pengembangan proyeknya itu yang pertama, sistem keamanan rumah dalam pencegahan kebakaran. Kedua, sistem deteksi dini kebocoran gas. 3. Sistem deteksi dini kebakaran hutan. 4. Sistem deteksi dini pencemaran udara. 5. Robot pendeteksi dini kebakaran. Hardware-nya itu dia menggunakan modul sensor MQ2, 1 channel relay plus 5 volt, alarm AC, modul Arduino Uno, power supply plus 9 volt, power supply plus 12 volt. Softwarenya itu dia menggunakan Arduino IDE, Proteus, dan FreeZing. Bisa kita lihat diagram bloknya, kemudian sistematik ada rangkaian di sini di mana konektorkan sensor MQ2 pada pin Arduino dan koneksi Arduino. Ini bisa kita lihat source kodenya. Cara kerjanya itu pertama, tunggu sampai sensor MQ2 siap. LED berkedip menyala dan mati dengan jeda 10 ms. Jika sensor sudah siap, maka LED indikator padam lebih lama daripada saat LED menyala. Jika ingin mencoba, Anda bisa memberi gas LPG pada permukaan sensor. Kemudian ada project 5, alarm otomatis. Deskripsi alarm akan berbunyi sesuai dengan jam yang telah dibuat sebelumnya. Di samping menampilkan display tersebut, jam dapat disetting dengan 4 tombol, yaitu tombol next, back, up, dan down. Pengembangan proyeknya itu sistem alarm atau peringatan waktu apel, sistem alarm atau peringatan jam masuk keluar kelas, sistem alarm atau pemberitahuan waktu sholat. Keempat, sistem alarm penjadwalan waktu kerja. 5 dan lain-lain. Hardware yang digunakan modul RTC DE1307, 4 tombol push on, LCD 2x16, buzzer, modul Arduino Uno, power supply plus 9 volt. Software yang digunakan itu Arduino IDE, kemudian Proteus dan FreeZing. Bisa kita lihat diagram bloknya, kemudian sistematikanya, koneksi antara Arduino dan dengan LCD, koneksi RTC, dan koneksi tombol. Di sini ada source kodenya. Nah, cara kerjanya itu koneksi antara sistem Arduino dengan peripheral lain seperti pada rangkaian. Kemudian pasang power supply adaptor 9 volt dan hidupkan atau colokan ke sumber PLN 220 volt sehingga lampu LED indikator nyala dan LCD juga nyala. Tampilan pertama pada LCD, alarm Arduino pada gambar ini. Kemudian setelah 2 detik tampilan menjadi tampilan normal, yaitu menampilkan jam dan alarm. Bisa kita lihat gambarnya ini. Kemudian selanjutnya jika ingin merubah waktu alarm on, tekan tombol set. Kemudian tekan tombol up atau down untuk setting jam alarm. Kemudian tekan tombol set untuk setting menit. Tekan tombol up atau down untuk setting menit. Tekan tombol set untuk menyimpannya sehingga tampilan sebagai berikut.
Bisa kita lihat tampilannya. Waktu off alarm secara otomatis ditambah 5 menit. Selanjutnya LCD menampilkan set alarm oke, kemudian program kembali pada tampilan normal. Selanjutnya jika ingin merubah atau setting jam, tekan dan tahan tombol set sampai muncul setting jam. Setelah 2 detik kemudian menampilkan seperti gambar. Tekan tombol up untuk menambah jam, sedangkan untuk mengurangi tekan tombol down. Jika sudah sesuai tekan tombol set, selanjutnya setting menit dan detik prosesnya sama dengan setting jam. Setelah semua disetting, tekan tombol set untuk menyimpan data tersebut, sehingga LCD menampilkan setting jam oke. Tampilan LCD kembali ke tampilan normal. Alarm akan berbunyi sesuai dengan setting waktu alarm yang telah disimpan tadi. Alarm mati setelah 5 menit, alarm on. Sedangkan tombol alarm off juga bisa untuk mematikan alarm. Bisa kita lihat gambar ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai project 1 dan 2. Apabila ada kesalahan mengenai materi yang saya jelaskan ini mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.